Vespa tuh udah bukan alat transportasi lagi ya. Satu tempat saya nyurahin hobi saya, kebetulan saya senang modifikasi, dan Vespa itu mesinnya simple, bodinya tuh kayak fork bisa kita pindah-pindahin, dan sekarang sudah jadi kayak investasi jangka panjang sih, karena Vespa makin tahun makin naik ya harganya ya. Jadi hobi yang dibayar. Saya tuh dulu punya tekad aja gitu, bisa ngumpulin orang-orang yang potensial, terutama di Jakarta Timur. Karena saya domisili Jakarta Timur, dan kami dulu tuh di Jakarta Timur, dulu di Vespa itu kurang terlalu dianggap ya, kalau menurut saya. Dipandang sebelah mata lah. Saya punya tekad pas saya mulai ke dunia ini, dunia Vespa Racing dengan aftermarket ya. Saya dulu besar tidak dari part racing. Saya balapan dari tahun 99, 98 itu tidak kenal dengan part racing. Saya baru mulai kenal part racing itu mungkin awal masa karena saya dagang aja 2017-an ya. Sebenarnya bukan ujuk-ujuk tiba-tiba milih racing sih Om ya. Awalnya juga tuh restorasi, terus mulai dari restorasi sempet main yang orisinilan, makin kesininya coba pengen explore Vespa nih lebih lagi kan. Nyemplung dah di dunia racing, dan kenal Om Don juga memang kan dari sebelum Om Don buka garasi rumah nih udah kenal, cuman memang nggak se-intens itu ketemunya. Cuman begitu kenal Vespa Racing, ketemu Om Don makin intens. Kok racing nih banyak banget ya isinya yang perlu dikulik. Kita mesti tahu ini begini, ini jodohnya, ini jodohnya. Seru aja sih bangun Vespa Racing sih, menurut gue seru, dan adrenalinnya beda lah Mas. Kalau kita pakai Vespa Racing tuh rasanya gimana lah pokoknya. Wow gitu. Akhirnya dulu tuh kan patokan selalu bukan daerah Jakarta Timur lah ya. Akhirnya saya ingin cari orang-orang di sini tuh yang kompeten lah. Mereka tuh ahli di bidangnya masing-masing. Akhirnya saya ketemu VBT, nggak sengaja karena Game itu masuk lucu sebenarnya. Dia itu pernah bikin mesin di satu bengkel dan dia ketipu. Dan dulu tuh memang saya nggak ngebengkel. Saya tuh ngebengkel buat pribadi. Tapi akhirnya saya ngebuka diri buat ngemegang mesin anak-anak karena mereka kesian juga kan. Mereka pengen bikin Vespa Racing tapi mesinnya nggak jadi lah, ketipu lah, inilah. Akhirnya saya mulai buka diri, saya pegangin mesin mereka tahu satu. Akhirnya feedbacknya mereka juga jadi respect. Akhirnya kita jalan bareng-bareng. Nah, ya dengan itunya akhirnya dengan karena itu garasi rumah kebentuk pelan-pelan. Masuk orang-orang yang saya sortir. Mereka kompeten di bidangnya, mereka akan ahli di bidangnya masing-masing. Gua sih bersyukur sih bersyukur banget bisa gabung sama tim garasi, karena banyak yang pengen gabung kan. Dan gua bersyukur juga kenal Om Don dari dulu dan sampai hari ini gue bersyukur banget. Lebih sih first reasonnya kenapa bisa ngelengket banget sama garasi rumah, malah justru kita kalau saya jujur malah mengkesampingkan Vespanya itu sendiri. Cuman sebenarnya feel dari kekeluarga, sense of belonging satu sama lain tuh oke banget. Kita 15 orang ini sudah paham karakter teman-teman masing-masing. Yang lebih hebat lagi, kita menerima kekurangan teman kita. Jadi bukan lagi menerima kelebihan teman kita ya, tapi kita sudah menerima kekurangan teman kita. Dengan kita sudah menerima kekurangan teman kita, itu semuanya nggak akan jadi masalah. Jadi saya ngebentuknya sebenarnya nggak sengaja, cuman karena flow berjalan aja makin keisi. Dan di grup ini pernah ada yang saya keluarin dan pernah ada yang saya tarik masuk lagi. Jadi nggak pure kita dari awal begini terus enggak, karena itu sortir alam lah kalau saya bilangnya. Karena namanya keluarga itu tetap nomor satu keluarga. Walaupun kita keluarga ketemu besar lah, cuman setidaknya kita bisa bareng-bareng loh. Maksudnya bisa bareng-bareng saling ngisi satu sama yang lain tuh buat kehidupan yang lebih baik lagi, buat Vespa, buat apa ya?
ide-ide gila lagi deh buat kedepannya. Harapan gue untuk tim garasi ini ke depannya tuh bukan tentang tim Vespa aja, tapi kita bisa ngeblend bareng, kerjasama bareng, ngebangun hal-hal yang tidak jauh dari Vespa tuh. Jadi yang ini bangun di sini, yang ini bangun ininya, yang ini bangun ininya, yang ini bangun ininya. Jadi semua bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, susah bareng-bareng, seneng bareng-bareng. Jadi bisa kuat bareng-bareng lah intinya. Jadi circle ini cukup menarik karena background orangnya beda-beda, ya terus karakternya beda-beda. Tapi kalau kita lagi jalan memang ya saling mengisi aja sih gitu. Jadi nggak yang ya justru sebenarnya yang dicari tuh justru sebenarnya malah jadi punya teman-teman akrab, abang-abangan keluarga sih gitu. Vol 3 kami kali ini apa ya? Journey with happiness. Jadi saya mencari kebahagiaan lain sama teman-teman karena kami sudah hampir 2 tahun lebih ya. Hampir 2 tahun, 3 tahun lebih nih. Pandemi kami nggak touring jauh. Jadi sekarang touring jauh, kebetulan dikasih rezeki, dikasih kesehatan sama teman-teman bisa ke, insya Allah kami ke Pulau Lombok, Bali. Yang volume kedua aja sampai detik ini kita mau berangkat volume 3, itu masih jadi bahan pembicaraan kita, masih jadi bahan kalau saya lagi lihat videonya tuh masih tersenyum sendiri. Kadang-kadang kita masukin ke grup, kangen nggak? Kangen nggak? Oh itu jadi bahan omongan yang nggak habis sampai kita akan mau berangkat volume 3 nih sekarang. Kalau buat gua ya touring itu kayak udah kebutuhan gitu, kayak udah kebutuhan yang wah gua kalau pusing ngurusin kerjaan tuh hiburan gua ya jalan jauh sama Vespa atau jalan jauh sama mobil tua gua. Tapi karena ini lagi hektik banget sama Vespa, pokoknya begitu agak puyeng nih ngurusin kerjaan, udah jalan yuk Om Don, jalan udah mau berdua doang, bertiga, berempat. Tapi biasanya ada tim susulan tuh yang begitu. Lu di mana ya gue nyusul, lu di mana ya gue nyusul. Touring itu obat sih menurut gue, buat gue tuh obat banget. Buat ngilangin kejenuhan rutinitas hari-hari tuh touring obat banget. Ya terus kita juga masih mau ngeksplor juga sama, terutama kalau touring tuh sebenarnya ya ngasah mental juga sih. Ngasah mental kan dalam artian kan kita ketemu banyak orang, kita ke tempat-tempat bagus. Ya ada biar kita ngerasa bersyukur juga sih sebenarnya. Bisa bersyukur maksudnya yang lain belum tentu bisa kayak kita touring nih, bisa nikmatin. Ya kita bisa ngeliat dari mulai Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus besok insya Allah kita mau loncat ke Sumatera. Itu kan sesuatu yang menurut saya tuh ya kalau dijalanin sendiri mungkin seru, tapi dijalanin sama teman-teman yang udah kayak keluarga itu mungkin lebih priceless sih. Gitu. Ya, touring itu kan kadang-kadang kita pas bawa Vespa itu kayak bebas aja gitu, kayak free happy aja. Pas kita touring jauh ke, apalagi sekarang kita ke pulau, berbeda pulau, bukan Jawa lagi. Tahun kemarin kan kita Jawa, sekarang ini ke Lombok, ke Bali. Jadi buat ketemu teman-teman baru, ketemu suasana baru, kita rame-rame bareng. Ngebuka mata, lebih seger ngelihatnya. Dengan teman-teman yang sama-sama bervespa, dengan kesulitan masing-masing yang bisa saling support pada saat touring, bisa melihat karakter orang di saat bervespa bersama-sama, touring bersama-sama tuh karakter orang semua kelihatan. Dan saat kadang sekalian saya nguji mesin juga. Jadi saya misalkan lagi nguji mesin buat, jadi mesin yang kami pakai ini kebanyakan notabene memang mesin-mesin buat balap ya, rata-rata untuk balap. Tapi mesin ini bisa sebenarnya buat touring. Nah kadang-kadang saya buat nguji mesin juga ke touring ke daerah-daerah lain itu. Kayak sekarang ke Lombok, Bali, keluar pulau lumayan jauh. Tapi di lain itu ya saya cari happy lah ya. Saya pingin happy sama teman-teman. Jadi kita nyari kebahagiaan bareng-bareng lah. Karena pas lagi touring jauh itu kayak kita lebih sharing antara
urusan keluarga, urusan usaha, urusan apa, tuh kadang-kadang kita lebih bisa ngobrolnya tuh lebih enak gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitulah kalau saya touring-touring tahunan ini. Kita bisa nikmatin Vespa mau kenceng, mau santai, kita bisa nikmatin kekuatan Vespa di jalan, dari mesin, dari konstruksi Vespa yang kuat. Wah, itu hebat Vespa mah. Hebat banget. Momennya mungkin riding, saya lupa volume berapa, kita jalan ke daerah Jawa Timur. Itu sebenarnya itu touring pertama kali saya pakai motor yang bisa dibilang genrenya mungkin racing ya. Cuman itu motor juga memang yaitu karena saya juga belum ngelotok banget masalah racing. Beli mesin, nangkrep, terus ya udah besok jalan, gas pokoknya. Saya ingin menemukan kebahagiaan sama teman-teman saya. Kenapa kalian tidak? Kalian juga bisa nemuin kebahagiaan ini dengan touring bebas sama Vespa. Tuh ngumpul lagi yuk, bahas yuk besok ke Bali. Mainnya udah dititik-titikin. Udah ya, kurang lebih kayak begitu. Udah kita nyiapin motor deh. Ya, prepare motor. Yaudah siap, seminggu lagi nih. Sip. Minggu lagi. Garasi apa? Garasi. Si, bukan prediksi. Ada aja kelakuannya. Malam. Nih sekarang persiapan terakhir kita hari ini. Ini semuanya lagi pada prepare. Persiapan terakhir. Mudah-mudahan tadi sudah dicek, ada cek QC ulang lagi. Mudah-mudahan semuanya aman dan sekarang ini semua lagi pada naik ke towing, lagi disiap-siapin. Kalian nanti saya cek-cekin, mereka ngerecet kan. Jadi megang-megang motornya. So, sampai ketemu di Bali dan Lombok.